Selamat datang dalam sesi perkuliahan pertama untuk mata kuliah IN 032 Rekayasa Perangkat Lunak 1. Dalam minggu pertama ini, kita akan membahas mengenai produk perangkat lunak yang dikembangkan melalui metodologi yang jelas, yang standar, dan formal, sehingga dapat menghasilkan produk software yang diharapkan. Terlebih, kita juga akan mengenal bagaimana pendekatan berorientasi objek akan kita manfaatkan untuk melakukan analisis dan juga perancangan perangkat lunak. Tujuan pertemuan kita hari ini dalam sesi yang pertama adalah agar mahasiswa dapat memahami fungsi dari pendekatan berorientasi objek dan nilai kepentingannya dalam pengembangan perangkat lunak. Secara umum, agenda kita mencakup kepada 4 hal utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak dari sisi produk dan juga tantangannya. Kemudian bagaimana perangkat lunak dikembangkan melalui sebuah metodologi yang jelas, yang bisa kita jadikan sebagai standar melalui siklus hidupnya. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan beberapa istilah yang secara umum nanti akan kita perdalam dalam pertemuan-pertemuan berikutnya terkait bagaimana pendekatan berorientasi objek kita gunakan untuk melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak. Istilah tersebut antara lain adalah abstraction, inheritance, class, object, method, message, dan polymorphism. Setelah itu, kita akan mencoba untuk melihat gambaran secara umum tentang apa dan bagaimana Unified Modeling Language atau UML yang saat ini ada dalam versi 2.5 dapat kita gunakan untuk melakukan pemodelan perangkat lunak. Mari kita mulai pembahasan kita dengan mendefinisikan arti kata rekayasa atau engineering. Rekayasa adalah pemakaian sains untuk menyelesaikan sebuah permasalahan praktis. Kita mencoba membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kadang kita bisa juga melakukan re-engineering untuk mengadaptasi perangkat yang sudah ada sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Nah, bagaimana dengan definisi dari software atau perangkat lunak? Secara umum, software dapat kita artikan sebagai kumpulan program komputer dengan fungsi tertentu. Ada tentu saja definisi-definisi lain yang bisa melengkapi definisi singkat tadi. Tetapi kita bisa pegang bahwa secara umum software diartikan sebagai kumpulan program komputer yang melakukan fungsi tertentu. Kalau kita ingin mendefinisikan rekayasa perangkat lunak, kita tentu saja bisa menggabungkan istilah rekayasa dan perangkat lunak dalam slide sebelumnya. Dan untuk singkatnya, kita bisa melihat definisi pada poin keempat dalam slide ini sebagai pegangan umum kita. Rekayasa perangkat lunak merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip sains untuk pemeliharaan perangkat lunak sampai tidak dapat digunakan lagi, menurut Alan M. Davis. Nah, jika kita tinjau konteks pemeliharaan, berarti mulai dari saat perangkat lunak tersebut dikembangkan, digunakan, sampai akhirnya mungkin direvisi, dilengkapi, dan pada akhirnya tidak lagi dimanfaatkan. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas ternyata sangat tidak mudah. Bahkan bisa dikatakan dari fakta-fakta yang ada, hampir 50% perangkat lunak yang sudah diselesaikan ternyata tidak digunakan secara optimal. User pun sudah membayar untuk perangkat lunak, tetapi kadang-kadang dalam kisaran hampir 30% perangkat lunak tersebut tidak pernah jadi dan tidak pernah diserahkan. Ada pula perangkat lunak yang sudah digunakan tetapi ternyata tidak mampu mengatasi perkembangan, baik itu dilihat dari sisi teknologi, organisasi,
maupun mungkin pertumbuhan datanya sehingga ditinggalkan dalam kisaran hampir 20%. Nah, bagaimana dengan perangkat lunak yang lainnya? Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada fakta juga yang menunjukkan bahwa perangkat lunak dapat digunakan dengan optimal setelah dilakukan modifikasi pada kisaran angka 3%. Dan hanya sebagian kecil saja perangkat lunak yang dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa perlu melakukan modifikasi. Pada kisaran hanya sekitar 2%. Atau dengan kata lain, perangkat lunak meskipun terlihat mudah untuk dibuat, namun ternyata perangkat lunak tidak dengan mudah dioperasikan di lapangan. Tentu saja dalam hal ini bukan hanya masalah teknis atau teknologi, tetapi juga pasti nantinya akan bisa terkait dengan masalah organisasi, ataupun dengan masalah pengambilan keputusan, dan disinilah peran dari tenaga-tenaga IT untuk bisa mengolah perangkat lunak, menghasilkan perangkat lunak yang bukan hanya unggul secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Dengan memperhatikan begitu banyaknya persoalan yang ada dalam perangkat lunak, maka dibutuhkan adanya suatu konsep, metode yang jelas yang dihadirkan oleh rekayasa perangkat lunak. Dengan memperhatikan kembali arti kata rekayasa, kita perlu menekankan adanya pengaruh dari sisi keilmuan, sehingga bukan hanya bahwa kita membuat sesuatu, tetapi juga akan mampu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang tidak lekang oleh waktu, atau paling tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, kisarannya mungkin sekitar 5-10 tahun. Nah, dari begitu banyak faktor pendukung hadirnya rekayasa atau kebutuhan terhadap rekayasa perangkat lunak, saya hendak menekankan poin yang terakhir di sini, bahwa diperlukan adanya peran pemeliharaan atau maintenance dari perangkat lunak. Ingat bahwa rekayasa perangkat lunak hadir dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Mulai dari saat perangkat lunak itu dibayangkan, didesain, dimodelkan, dikembangkan ya dalam coding, sampai akhirnya ditesting dan dipakai, serta mungkin direvisi. Sehingga dengan demikian perlu adanya, sekali lagi, metode, cara kerja yang jelas, sehingga pemeliharaan atau maintenance dapat terjamin. Kita sudah mengetahui bahwa perangkat lunak merupakan program komputer. Nah, dalam kaitan dengan rekayasa perangkat lunak, perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang berkaitan, dalam hal ini tidak hanya dengan source code atau kode, tetapi juga dokumentasi terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, maupun pemeliharaannya. Dengan demikian, rekayasa perangkat lunak sangat menekankan pada masalah dokumentasi dari setiap tahap pengembangan yang terjadi, pemanfaatan, ataupun mungkin revisi terhadap sebuah perangkat lunak. Nah, memang kita ketahui bahwa perangkat lunak dapat dibuat baik secara khusus maupun mungkin berlaku secara umum. Nah, kita bisa tinjau misalkan sebuah perangkat lunak, misalkan sekarang ini sangat ngetren untuk menggunakan misalnya perangkat lunak untuk instance message yang berlaku untuk umum. Nah, tetapi tentu saja ada instance message yang bisa digunakan atau bisa di-customize demikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu akan ada perbedaan antara produk rekayasa perangkat lunak yang berlaku umum maupun rekayasa perangkat lunak dengan produk yang spesifik terhadap sebuah atau sekumpulan pengguna tertentu. Ian Sommerville, salah seorang pakar dalam rekayasa perangkat lunak,
memberikan beberapa karakteristik terhadap perangkat lunak. Dan beliau sangat menekankan pada sisi maintainability, yang artinya bahwa perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Nah, dengan demikian, perangkat lunak perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang sepadan. Sehingga pada akhirnya, perangkat lunak itu dapat bertumbuh, berkembang, dan akan dapat dipercaya, ya, atau dependability, kemudian juga efisien, karena dalam penggunaan resource-nya bisa terpantau, dan pada akhirnya tentu saja dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan, atau sesuai dengan karakter usability-nya. Terkait dengan kualitas perangkat lunak, terdapat 3 pihak utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah sponsor, yaitu orang atau organisasi yang membiayai selama proses pengembangan dan penerapan sebuah perangkat lunak. Pihak yang kedua adalah user, atau orang yang berinteraksi secara langsung terhadap eksekusi sebuah perangkat lunak. Dan pada akhirnya adalah developer, atau pihak pengembang, orang atau organisasi yang mengembangkan perangkat lunak tersebut. Nah, ketiga stakeholders tersebut, sponsor, user, dan developer, tentu saja punya karakteristik, punya penekanan terhadap karakter yang menjadi fokusnya. Tetapi satu dengan yang lain sangat saling mempengaruhi. Terkait dengan kualitas perangkat lunak dalam slide sebelumnya, kita tahu sudah kita bahas ada 3 stakeholders yang berpengaruh, sponsor, user, dan developer. Dan dalam slide ini akan bisa kita lihat bagaimana bahwa masing-masing pihak punya sisi yang ditekankan. Sponsor misalkan menekankan pada sisi harga dan bagaimana produk bisa dihasilkan tepat waktu. User tentu saja akan melihat tentang bagaimana perangkat lunak itu mudah untuk digunakan dari sisi fungsionalitasnya. Sedangkan dari sisi developer, perlu ditekankan bagaimana dokumentasi bisa dihasilkan, error yang ada kecil, desain sangat menarik atau menarik untuk digunakan, serta kode program yang mudah untuk dibaca dan dimodifikasi. Nah, sebagai irisan dari ketiga pihak stakeholders ini, kita bisa melihat di bagian tengah bahwa ada satu kata yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu terkait dengan kehandalan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, aspek kehandalan boleh dibilang ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kita, orang-orang yang terlibat di bidang IT secara khusus untuk bisa menghasilkan produk yang tidak lekang oleh waktu, tetapi akan mampu dalam waktu yang lama terus dimanfaatkan. Sehingga sisi teknologi maupun sisi organisasi akan bisa saling dikolaborasikan dalam produk yang dihasilkan dan menghasilkan perangkat lunak yang memang mumpuni untuk digunakan dalam waktu yang panjang. Dalam beberapa slide ke depan ini, kita akan melihat kategori perangkat lunak. Yang pertama, kita bisa lihat, kita tinjau dari sisi fungsinya. Ada perangkat lunak yang berperan sebagai sistem, terutama untuk operasional komputer. Misalnya sistem operasi, ada Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Kemudian, tentu ada juga perangkat lunak yang dari sisi operasional komputer meninjau dari sisi penerjemahan bahasa pemrograman. Misalnya compiler, baik itu Java, Python, dan sebagainya. Python terutama untuk interpreternya. Yang penting atau yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak di atasnya. Kemudian, secara fungsi yang kedua, kita juga bisa meninjau perangkat lunak dari sisi aplikasinya. Yang artinya perangkat lunak yang memang disediakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari user. Kita bisa melihat ada begitu banyak program jadi atau apps yang bisa digunakan untuk mengatasi atau
misalkan berperan dalam sebuah bidang kehidupan tertentu, misalnya untuk jual beli, atau mungkin untuk melakukan permainan game ya. Nah, atau ada juga aplikasi-aplikasi program ya software dalam hal ini yang memang dikhususkan untuk sebuah kepentingan tertentu. Misalnya sistem akademik yang sangat spesifik yang berlaku hanya untuk misalkan di sebuah sekolah atau di sebuah universitas dengan karakteristik yang sangat-sangat berbeda dengan tempat lainnya. Nah, ini kategori dari perangkat lunak jika kita tinjau dari fungsinya. Mari sekarang kita tinjau kategori perangkat lunak secara lebih dalam dari sisi pengaplikasiannya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini perangkat lunak secara sistem yang bisa berperan untuk perangkat lunak lainnya. Misalkan kalau kita membeli printer, maka kita memerlukan driver. Kemudian ada juga perangkat lunak untuk waktu nyata atau real-time software. Misalnya, saat ini ngetren banyak digunakan adanya dashboard real-time yang dipakai untuk mengukur atau menganalisis atau mengontrol proses dari data yang masuk sampai akhirnya menghasilkan laporan yang diinginkan. Ada juga perangkat lunak untuk bisnis yang memberikan fasilitas untuk bisa mengelola suatu kegiatan bisnis, terutama misalkan untuk pengambilan keputusan, misalkan lewat sistem akuntansi, sistem inventory, payroll, ataupun yang lainnya. Pengaplikasian berikutnya untuk perangkat lunak, kategori berikutnya bisa kita tinjau dari sisi perangkat lunak untuk rekayasa dan sains. Misalnya, perangkat lunak yang terkait dengan komputasi data numerik, atau untuk computer aided design, untuk simulasi sistem, ataupun yang terkait dengan pengembangan produk-produk keilmuan. Kemudian, kita juga bisa melihat kategori perangkat lunak yang tertanam atau sering diistilahkan sebagai embedded software. Digunakan untuk mengontrol suatu produk atau sistem di mana perangkat lunak tersebut disimpan. Nah, biasanya ditempatkan di dalam read-only memory. Misalkan contoh, ya, tombol di microwave. Atau mungkin sekarang kita juga bisa melihat adanya aplikasi-aplikasi dengan software yang tertanam sebagai Internet of Things. Kemudian kita bisa juga melihat kategori perangkat lunak untuk komputer pribadi atau personal computer software. Digunakan pada aplikasi-aplikasi yang bersifat perorangan. Contohnya word processor seperti Word, spreadsheet ya, dengan Excel, permainan game, database management system, dan sebagainya yang memang digunakan secara spesifik untuk dipakai dalam sebuah komputer pribadi. Kategori perangkat lunak berikutnya dari sisi pengaplikasian bisa kita tinjau dari sisi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence software, menggunakan teknik algoritma non-numerik ataupun numerik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Digunakan dalam berbagai bidang yang menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, misalnya permainan atau game, expert system, neural network, turbo prolog, dan lain-lainnya. Kategori perangkat lunak berikutnya bisa kita tinjau dari sisi arsitektur jaringan. Yang pertama, ada perangkat lunak yang diistilahkan sebagai one tier atau standalone. Hanya bisa dijalankan pada satu perangkat komputer terpusat. Kemudian ada juga perangkat lunak yang sifatnya two tier atau client server. Jadi proses terjadi di client dan server. Client merupakan interface, input-output, dan server sebagai penyimpan datanya. Yang ketiga adalah bentuk three-tier. Dalam hal ini melibatkan adanya jaringan yang lebih luas atau internet. Ada perantara berupa web server, sehingga dapat dikembangkan adanya application
pada server berbasis misalnya PHP, ASP.NET, JSP, dan sebagainya. Klien biasanya mengakses aplikasi-aplikasi seperti ini dari web browser atau dengan menggunakan web service. Berikutnya adalah perangkat lunak multi-tier. Mirip dengan tri-tier, namun diperjelas di bagian user interface-nya dan ada data processing pada database server dan bisnis logic yang terpisah. Nah, biasanya model tri-tier bisa diperluas menjadi multi-tier, bahkan bisa dijadikan sebagai sistem yang terdistribusi atau yang kita kenal dengan istilah cloud pada zaman sekarang ini. Sekarang marilah kita tinjau karakteristik secara lebih mendalam untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis web atau web apps. Yang pertama, software atau aplikasi berbasis web memerlukan adanya network intensif, berada pada ruang lingkup jaringan, dan memenuhi kebutuhan komunitas yang berbeda atau mungkin tersebar di berbagai tempat. Kedua, memenuhi aspek konkurensi, dapat diakses oleh banyak user dalam sekali waktu. Yang ketiga, perlu memperhatikan adanya unpredictable load, yaitu beban akses user yang tidak terprediksi. Berikutnya, perlu adanya performance yang memadai, yang acceptable, yang dapat diterima. Misalkan terkait dengan waktu pemrosesan di dalam server, ataupun mungkin bagaimana tampilan bisa memenuhi kebutuhan klien. Berikutnya adalah aspek availability, yaitu keberadaan. Pengguna tentu saja menuntut aplikasi-aplikasi berbasis web tersedia setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Karakter berikutnya dari aplikasi web adalah data-driven. Fungsi utama web apps adalah untuk menyajikan informasi, hypermedia, dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video. Web apps perlu juga memperhatikan sisi kontennya. Dengan kata lain, kualitas dan estetika menjadi penentu kualitas dari web apps tersebut. Web apps juga perlu memperhatikan sisi continuous evolution, yang artinya berevolusi terus-menerus mengikuti sisi teknologi dan juga mengikuti pertumbuhan datanya. Ya, sebagai contoh, misalkan saat ini kita semua sudah sangat bergantung pada mobile apps, yang artinya bukan hanya lagi bergantung pada web browser, tetapi juga bagaimana sebuah aplikasi internet, aplikasi web tersebut bisa masuk di dalam handphone kita ya sebagai aplikasi tunggal. Kemudian aspek berikutnya dari web apps adalah immediacy. Yang sangat penting untuk kita perhatikan yaitu bahwa web apps sangat diperlukan segera untuk bisa memberikan hasil. Baik itu dari sisi hasil dilihat oleh user maupun dari sisi bisnis yang artinya bisa dipasarkan dalam waktu singkat. Aspek selanjutnya dari web apps adalah terkait dengan security. Dalam hal ini, keamanan, kepercayaan terhadap sebuah web apps tentu sangat perlu diperhatikan. Perlu adanya limitasi dari populasi pengguna, sehingga apa yang dihasilkan atau informasi yang tersimpan di dalam web apps tersebut, yang diolah di dalam web apps, itu memang sebagai informasi yang valid. Dan terakhir, karakteristik estetika. Tampilan menjadi daya tarik yang sangat menentukan apakah sebuah web apps akan bisa bertahan atau tidak. Kita telah membahas bagaimana produk perangkat lunak dengan segala macam bentuk, dengan segala macam karakteristiknya, ternyata memiliki begitu banyak permasalahan. Nah, bagaimana permasalahan tersebut bisa muncul? Sebagai ilustrasi, kita bisa melihatnya dalam cuplikan komik di dalam slide ini. Nah, di pojok kiri atas, kita bisa melihat bahwa customer membutuhkan adanya sebuah ayunan dengan 3 susun tingkatan tempat duduk.
Nah, tetapi ternyata dalam prosesnya sampai dengan ayunan tersebut dibuat, teman-teman bisa melihat di pojok kanan bawah, sangat-sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh klien. Nah, tentu saja hal ini bisa muncul karena begitu banyak perantara yang ada, mulai dari ide munculnya kebutuhan terhadap software tersebut, sampai dengan direalisasikan dalam bentuk kode program. Nah, tetapi tentu saja hal ini mau tidak mau harus dilalui, karena tidak semua orang yang bergerak di bidang IT dapat menjadi programmer yang baik, ataupun tidak semua juga bisa menjadi sistem analis yang baik. Tidak terhindarkan untuk bisa terjadinya permasalahan miskomunikasi seperti ini. Tetapi yang penting dilakukan adalah bagaimana kita meminimalisasi adanya miskomunikasi. Ya, jadi jangan sampai bahwa interpretasi mulai dari di sini misalkan project manager, sistem analis, programmer, business consultant, kemudian sampai dengan pada saat produk tersebut dibuat, berbeda semuanya. Nah, disinilah dibutuhkan adanya standarisasi, dibutuhkan adanya metode, dibutuhkan adanya cara dan pendekatan yang bisa mewakili kebutuhan semua. Ya, semua role yang berperan dalam pengembangan perangkat lunak. Dan untuk itu, tentu saja dibutuhkan tools, dibutuhkan adanya perangkat pemodelan, sehingga semua bisa satu gelombang pembicaraan, semuanya bisa saling mengerti. Beranjak dari ilustrasi komik di slide sebelumnya, kita bisa melihat di sini bahwa peran dari rekayasa perangkat lunak sangat diperlukan. Rekayasa perangkat lunak menawarkan adanya Software Development Life Cycle atau SDLC, sehingga akan bisa meminimalisir adanya kesalahan. Kemudian proses pengembangan dilakukan secara metodologis, bukan hanya berdasarkan intuisi. Dan diharapkan tentu saja dengan adanya standarisasi proses tersebut, proyek atau pekerjaan pembuatan perangkat lunak bisa tepat anggaran, tepat waktu, dan sesuai harapan. Nah, peran dari seorang sistem analis tentu sangat tinggi di sini. Sistem analis perlu merancang sistem dengan memberikan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dari klien, tetapi di sisi lain tentu saja perlu mengerti proses bisnis yang terjadi sehingga teknologi yang digunakan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kita akan mulai membahas tentang Software Development Life Cycle. Sebuah SDLC memiliki 4 fase utama. Di dalamnya pasti akan terdapat sub-fase atau kita kenal juga dengan istilah aktivitas. Dan setiap fase akan memiliki dokumentasi formal. Kadang-kadang disebut juga sebagai suatu deliverables atau hasil. Fase di dalam Software Development Life Cycle dapat dieksekusi secara sekuensial, inkremental, iteratif, atau dalam bentuk pola lainnya, seperti misalkan yang sedang tren saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara agile. Empat fase utama dalam SDLC adalah planning atau perencanaan, analysis, desain, dan implementasi. Nah, dalam setiap tahap atau fase besar di dalam SDLC ini, teman-teman bisa melihat di dalam slide ada sub-sub kegiatan yang akan digunakan pada saat perjalanan dari pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam perkuliahan kita akan berfokus pada dua hal, pada dua fase utama, yaitu tahap analisis dan perancangan atau desain. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam tahap analisis, yang menjadi hasil utama di sana adalah adanya suatu dokumen yang memberikan requirements atau persyaratan kebutuhan perangkat lunak.
Sedangkan di dalam desain atau perancangan yang menjadi hasil utama di dalamnya adalah tentang ruang lingkup ataupun boleh dikatakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh perangkat lunak dalam penggambaran yang terstandarisasi atau sering diistilahkan dengan adanya model. Nah, kita akan menggunakan pendekatan secara object oriented atau dengan menggunakan pemodelan melalui penggambaran yang distandarisasi lewat UML, Unified Modeling Language. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih mendalam tentang konsep pemodelan yang akan kita lakukan, kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban terkait dengan adanya setiap fase dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam fase perencanaan, teman-teman bisa melihat di sini ada 3 hal utama yang ingin ditekankan dan perlu mendapatkan jawaban. Yang pertama, mengapa aplikasi atau sistem diperlukan? Kedua, nilai apa yang diutamakan? Apakah misalkan terkait dengan waktu, dengan uang, atau mungkin dengan efektivitas ataupun efisiensi dari sebuah pekerjaan. Kemudian, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Kedua, dalam fase analisis, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Pertama, siapa yang akan menggunakan? Usernya itu siapa saja? Nah, ini perlu dengan jelas didefinisikan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan sistem untuk setiap user yang akan menggunakan? Ketiga, kapan dan di mana sistem bisa digunakan? Karena hal ini nantinya akan terkait juga dengan arsitektur dari aplikasi yang kita butuhkan. Apakah misalkan terkait dengan one tier, two tier, atau multi tier. Ketiga, dalam fase perancangan, tentu perlu dipikirkan di sini bagaimana sistem akan dikembangkan. Bagaimana caranya, kemudian apa yang harus dipikirkan dalam misalkan aliran data dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan pokok di dalam fase perancangan. Meskipun kita memang akan menggunakan pendekatan secara berorientasi objek, namun ada baiknya kita mengenal beberapa metodologi utama yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, beberapa kategori utama tersebut dapat kita lihat di dalam slide ini. Ada yang namanya process oriented, data centered, object oriented, structured, rapid action development, dan agile development. Nah, memang di dalam perkembangan sebuah perangkat lunak bisa saja ada kombinasi dari antara metodologi yang digunakan tersebut. Tetapi ada baiknya untuk setiap project kita perlu menentukan terlebih dahulu titik awal yang akan dipakai dalam pengembangan perangkat lunak kita. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, di dalam Classroom dan juga di dalam CLS, saya sudah menyertakan sebuah dokumen yang secara khusus membahas mengenai structured methodology untuk pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan data flow diagram. Nah, memang kita tidak akan membahasnya secara detail, tetapi bagi teman-teman yang tertarik di dalamnya sudah terdapat cara dan juga pendekatan yang bisa dilakukan, termasuk dengan bagaimana menggambarkan model yang diharapkan dari sebuah pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan data flow diagram. Jika kita meninjau lebih dalam 4 fase kerja yang ada di dalam software development life cycle, maka timeline atau urutan pekerjaan dapat kita kategorikan ke dalam beberapa pendekatan. Yang pertama bisa dikatakan di sini sebagai pengembangan secara terstruktur atau structured. Kemudian yang kedua, pengembangan secara cepat. Dan pengembangan secara cepat ini juga bisa dikategorikan lagi menjadi 2 macam aliran. Yang pertama adalah aliran yang intensif dari sisi produknya, dan yang kedua intensif dari sisi prosesnya. Nah, teman-teman bisa melihat dalam contoh di slide di bagian kanan bahwa untuk pengembangan terstruktur, seperti misalnya kalau kita lihat waterfall, ya bentuk waterfall seperti aliran air terjun,
Jadi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi, semuanya berjalan secara sekuensial atau berurutan. Nah, memang bisa saja dimungkinkan ada beberapa bagian yang berjalan secara paralel dalam pengerjaannya. Untuk pendekatan pengembangan berikutnya, teman-teman bisa melihat di sini pengembangan secara cepat dari sisi produk, ya, yang artinya kita akan menggunakan pendekatan misalkan secara rapid application development. Teman-teman bisa lihat gambarnya di bagian kanan tengah. Nah, di sana pada saat produk dikembangkan, benar-benar terjadi adanya sebuah siklus di mana produk tersebut dengan cepat direview, diperbaiki, kemudian di testing, ya, sehingga akhirnya pada saat hasil sudah jadi, maka produk yang dijadikan tersebut atau produk yang sudah selesai tersebut diharapkan akan bisa memenuhi kriteria dari klien. Nah, tetapi bentuk ini kemudian berkembang dengan menggunakan pendekatan secara agile atau pendekatan yang secara cepat, tetapi dari sisi proses. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya bahwa di dalam setiap tahapan dalam SDLC dengan menggunakan agile terjadi perputaran siklus yang sangat cepat. Ya, dalam arti semua tahapan, keempat tahapan yang tadi kita bicarakan itu dilakukan secara terus-menerus, ya, secara intensif dari sisi evaluasi prosesnya, mulai dari perencanaan, kemudian review desainnya, kemudian implementasi, kembali ke user, di-review lagi, dan ini berjalan secara terus-menerus sampai akhirnya produk bisa dihasilkan. Teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan, ya, bahwa dengan menggunakan agile, hubungan antara pihak klien dengan pihak tim pengembang sangat-sangat intensif dan banyak terjadi diskusi, banyak terjadi perbaikan, sehingga akhirnya produk yang diciptakan atau produk yang dihasilkan tentu diharapkan akan bisa lebih sesuai dengan harapan dari klien. Dengan adanya berbagai macam metodologi, tentu saja kita punya pertanyaan di situ. Metodologi apa yang cocok untuk proyek yang sedang kita kerjakan? Nah, teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bahwa tidak ada satu metode pun yang bisa menerangkum dan cocok untuk semua jenis pekerjaan. Nah, kita akan fokus kalau di dalam slide ini kita akan melihat baris yang pertama dengan baris yang keempat. Ya, di mana di situ teman-teman bisa melihat bahwa seandainya perangkat lunak yang kita kembangkan belum memiliki requirement yang jelas, maka disarankan untuk menggunakan pendekatan yang sifatnya cepat atau agile. Paling tidak menggunakan konsep prototyping. Ya, teman-teman bisa melihat di kolom kanan, ya, metode yang dinyatakan atau diarahkan untuk digunakan pada proyek-proyek yang requirements-nya belum jelas, menggunakan pendekatan cepat atau pendekatan agile. Nah, kemudian bagaimana dengan proyek-proyek besar yang requirement-nya sudah jelas? Nah, di sini kalau kita lihat di baris ketiga dan keempat terutama, teman-teman bisa melihat bahwa metode yang terstruktur seperti waterfall itu justru malah disarankan. Ya, karena timeline-nya sudah jelas, setiap timeline sudah ada harapan, sudah ada bentuk dari hasil yang diinginkan, maka pengembangan juga akan bisa disesuaikan dengan waktu tersebut atau dengan timeline-nya. Nah, kita bisa simpulkan sekali lagi dari slide ini bahwa tidak ada satupun metodologi pendekatan yang akan bisa cocok untuk semua bentuk proyek. Disinilah peran dari tahap analisis sangat-sangat penting untuk bisa mendalam mengkaji mana metode yang akan pas untuk digunakan. Nah, bagi kita yang nanti akan memperdalam tentang pendekatan secara objek orientasi dalam pengembangan produk, maka sebetulnya disarankan kita akan lebih melihat terlebih dahulu, kita menganggap bahwa aplikasi atau sistem yang kita kembangkan adalah sesuatu yang belum jelas, sehingga kita perlu melakukan metode secara cepat, menerapkan metodologi yang sifatnya agile.
Atau dengan kata lain, kita perlu untuk mengevaluasi sebuah perangkat lunak yang kita kembangkan tersebut dengan klien secara terus-menerus, secara intensif, sehingga dihasilkan produk yang cocok. Di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana peran dari seorang sistem analis, keahlian dan keterampilan yang diharapkan dari dirinya. Yang pertama, secara garis besar sistem analis diharapkan bisa menjadi agen perubahan, bisa mengidentifikasi cara untuk memperbaiki organisasi atau memperbaiki proses bisnis yang ada, serta memotivasi rekan kerja. Nah, untuk itu tentu saja diperlukan adanya keterampilan, keahlian yang spesifik, yaitu menguasai teknologi, mengerti proses bisnis, bisa berpikir kritis dan kreatif, bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara komunikasi yang baik, jadi melakukan pendekatan personal dengan kemampuan baik dari sisi teknis maupun non-teknisnya, serta diharapkan juga seorang sistem analis itu mempunyai nilai kepemimpinan dan manajerial yang tinggi. Serta tentu saja secara etika, seorang sistem analis perlu menjaga dirinya agar tidak terpengaruh oleh keadaan yang menguasai emosinya, sehingga mampu menjaga rahasia dan mendapat kepercayaan terutama dari klien. Melalui kepemilikan keterampilan baik dari sisi teknis maupun non-teknis, seorang analis sistem juga bisa memenuhi role atau memenuhi peran dari berbagai role yang lain. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bahwa terdapat peran dan juga tanggung jawab yang beririsan dari seorang analis sistem terhadap peran-peran yang lainnya. Ya, kalau kita lihat, memang secara khususnya seorang analis sistem diharapkan mampu akan bisa berperan untuk menguasai teknologi dan juga mengubah proses bisnis. Tetapi di sisi lain, seorang sistem analis akan punya juga tanggung jawab untuk bisa sekaligus berperan sebagai bisnis analis, sebagai infrastructure analis, sebagai change management analis, dan terkadang bahkan menjadi project manager. Kita akan mulai masuk membahas mengenai sistem analisis dengan memanfaatkan pendekatan berbasis objek. Nah, kenapa kita memerlukan pendekatan berbasis objek? Yang pertama, alasan paling dasarnya karena dengan pendekatan berbasis objek, kita berusaha untuk menyeimbangkan antara data dan proses. Nah, hal ini didasari dengan kenyataan bahwa di dalam pendekatan berbasis objek, data itu akan dibungkus di dalam sebuah objek, dan interaksi antar objeklah yang akan menentukan bagaimana aliran data akan bisa sampai dari satu objek ke objek yang lain dalam memenuhi kebutuhan dari sebuah fitur. Nah, di dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek ini, kita akan memanfaatkan pendekatan Unified Modeling Language atau UML. Nah, beberapa karakteristik utama dari pendekatan berbasis objek kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis objek digerakkan oleh kebutuhan pengguna atau use case driven. Kemudian yang kedua, arsitektur sentrik, atau dengan kata lain sangat tergantung kepada bagaimana pembagian objek. Dan ketiga, bersifat iteratif dan inkremental, atau boleh dikatakan bottom up, karena pola pikir kita akan didasari dari bagaimana interaksi antar objek, sehingga interaksi antar objek itulah yang nantinya akan membentuk sistem secara keseluruhan. Kita akan mulai berkenalan dengan berbagai karakteristik yang membentuk sistem berorientasi objek. Hal utama yang perlu teman-teman kenali di dalam analisis berbasis objek ini adalah pengertian dari kelas dan objek. Objek, atau kadang-kadang disebut juga sebagai instance, adalah suatu realisasi terhadap sebuah kelas. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di bagian slide ini di sebelah kanan atas, bahwa
ada semacam cetakan yang disebut sebagai kelas, diberi nama student. Kemudian pada saat kita merealisasikan kelas tersebut, teman-teman bisa melihat objek-objeknya. Ada objek student sebanyak 4 orang di sini ya, dengan masing-masing memiliki nilai atributnya. Ya, jadi atribut didefinisikan sebagai informasi yang mewakili sebuah kelas. Nah, kemudian setiap objek itu akan memiliki nilai dan juga memiliki kemampuan untuk bisa berelasi dengan objek lainnya. Nah, kemampuan inilah yang akan disebut sebagai state atau keadaan. Hal berikutnya, untuk sistem berkarakteristik berorientasi objek, kita perlu mengenali adanya istilah methods and messages. Methods adalah tingkah laku yang dapat dilakukan oleh sebuah objek sebagai realisasi dari kelas. Nah, contoh dari metode misalkan kalau di dalam contoh kita tentang student tadi adalah bagaimana bahwa objek student bisa kita set namanya. Kemudian kita bisa set juga role-nya. Berikutnya, kita berkenalan dengan istilah messages. Messages di sini diartikan sebagai informasi yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek lainnya sehingga bisa memulai adanya interaksi atau mengaktifkan metode yang ada di dalam objek lain. Atau mungkin kadang-kadang kita juga bisa mengartikan sebagai sebuah prosedur call atau pemanggilan prosedur. Karakteristik berikutnya dari sistem berorientasi objek adalah kemampuan dari objek untuk melakukan information hiding. Nah, di sini ada muncul istilah abstraction dan encapsulation. Nah, di dalam abstraction artinya sebuah fungsionalitas bisa disembunyikan. Sedangkan encapsulation diartikan sebagai kombinasi data dan proses sehingga bisa menghasilkan abstraksi. Nah, teman-teman mungkin bisa dengan mudah menganalogikan ini dengan gadget handphone kita. Ya, kalau teman-teman buka gadget handphone, teman-teman pada saat mengaktifkan sebuah apps di dalamnya, teman-teman sebetulnya sedang melakukan abstraksi. Ya, teman-teman nggak tahu tuh apa yang sebetulnya sedang terjadi di dalam gadget teman-teman pada saat sebuah aplikasi digunakan. Tetapi pada saat itulah sebetulnya terjadi abstraksi, teman-teman mungkin hanya mengklik ikonnya, tetapi di balik layar itu terjadilah adanya proses ya aktivasi dari berbagai macam objek atau berbagai macam metode yang ada di dalam apps tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan abstraction, bahwa informasi itu bisa disembunyikan, user mungkin hanya akan bisa melihat atau menggunakan beberapa kemampuan dari sebuah objek yang dibuka untuk dirinya. Baik, nah kemudian istilah berikutnya yang teman-teman perlu untuk ketahui di sini adalah inheritance. Inheritance artinya sebuah objek itu bisa mewarisi sifat dari objek yang lebih general atau objek yang ada di atasnya, ya diistilahkan di sini. Nah, data dan metode atau metoda bisa diturunkan dari objek yang lebih tinggi tersebut ke objek yang lebih detailnya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh misalkan seandainya kita punya kelas bebek ya di gambar kanan slide teman-teman ini bagian bawah. Nah, bebek itu punya berbagai macam jenis. Dan setiap jenis bebek mungkin akan punya misalnya jenis suara yang berbeda-beda. Nah, pada saat itulah ya, pada saat sebuah jenis bebek diaktifkan, sebetulnya jenis bebek itu mewarisi sifat dari bebek secara umum. Ya, misalkan bersuara dengan kwek 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 ya seperti itu. Tapi pada dasarnya ya bebek yang teman-teman panggil mungkin saja jenis bebek yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan inheritance atau memiliki kemampuan mewarisi sifat dari objek yang lebih
general. Karakteristik selanjutnya adalah polymorphism and dynamic binding. Nah, kita mungkin perlu mengenali secara lebih spesifik di sini istilah polymorphism. Nah, polymorphism didefinisikan sebagai pesan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan teman-teman di sini di dalam slide diberikan ya seandainya kita punya kelas hewan. Dan di dalam kelas hewan tersebut misalkan ada properti ataupun mungkin ada metode bersuara. Ya. Nah, setiap hewan tentu saja memiliki suara yang berbeda-beda. Ya, seperti misalkan kalau bebek berarti kuek-kuek, kemudian kalau kucing mengeong. Nah, tetapi yang pasti sifat suara tersebut dapat ditanamkan di dalam objek hewan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai polymorphism, bahwa pesan yang sama bisa saja punya makna yang berbeda. Nah, pada saat kita berbicara tentang object oriented, kita juga perlu menekankan di sini bahwa setiap objek dibentuk pada saat runtime. Nah, ini juga salah satu keunggulan mengapa kita berpikir untuk menggunakan pendekatan berorientasi objek, karena setiap objek itu hanya akan aktif pada saat dia diaktifkan, ya, jadi pada saat runtime. Memang dengan demikian, interaksi antar objek di dalam sebuah sistem akan sangat bergantung pada objek yang sedang aktif. Beberapa hal yang bisa kita amati dari penjelasan yang sudah kita lihat sejauh ini, kita perlu untuk memastikan bahwa yang pertama, dalam sistem analisis yang berbasis pada objek, analisis akan dikendalikan oleh use case. Yang artinya use case akan mendefinisikan tingkah laku sistem. Dan kalau kita berbicara tentang use case, berarti kita akan berbicara tentang user atau pengguna. Nah, kemudian juga bisa dikatakan di sini bahwa sebuah use case itu nantinya akan berfokus spesifik pada satu proses bisnis. Hal berikutnya yang kita juga sudah lihat bahwa di dalam desain berbasis objek, kita nantinya akan berpusat pada arsitektur dari sistem. Nah, konteks arsitektur di sini adalah untuk melakukan cara pandangnya, yaitu cara pandang yang sifatnya fungsional, statik, dan dinamis. Dan masing-masing kita bisa lihat definisinya bahwa cara pandang fungsional berarti kita akan melihat cara pandang dari sisi perspektif pengguna, ya, sisi dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, cara pandang atau kacamata statik, struktur di dalam sistem kita. Nah, ini nanti akan direpresentasikan oleh atribut, metode, kelas, dan relasi antar objek. Berikutnya adalah kacamata atau cara pandang dinamis, ya, dynamic behavior. Yang artinya kita di dalam sistem berbasis objek ini juga akan bisa mendefinisikan aliran pesan atau message antara kelas, dan hasilnya itu akan bisa kita amati. Atau dengan kata lain, kita bisa memastikan bahwa sebuah objek bertindak, beraksi sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan dari objek tersebut. Dengan memperhatikan bahwa desain berbasis objek itu memiliki sudut pandang dari sisi eksternal, internal, maupun interaksi antar objek, maka kita juga akan bisa mengatakan bahwa pengembangan sistem berbasis objek ini dilakukan secara iteratif dan inkremental. Yang artinya pengujian dan pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan dengan berfokus kepada bagaimana objek bisa dikenali dan bisa dipastikan tingkah lakunya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita bisa berfokus pada pengguna, pada relasi antar objek, dan tingkah laku, sehingga interaksi antar objek di dalam sistem ini akan bisa teramati. Bahkan kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ini bisa diperbaiki
bisa direvisi dengan hanya melakukan perbaikan terhadap tingkah laku dari objek yang terkait saja. Ya, tidak perlu semua objek untuk diperbaiki atau direvisi. Nah, oleh karena itu ada beberapa keuntungan yang kita bisa simpulkan dengan menggunakan pendekatan berbasis objek. Yang pertama, pendekatan berbasis objek bisa memecah sistem kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Kemudian setiap modul, atau mungkin lebih tepatnya setiap objek, dapat dikembangkan secara terpisah. Dan behavior antar objeknya akan dapat kita tentukan. Ketiga, bahwa dengan menggunakan sistem berbasis analisis objek ini, kita akan melihat sistem dari kacamata pengguna. Jadi bukan hanya sekedar dari bagaimana sisi sistem analis misalkan melakukan analisisnya, tetapi juga dengan memperhatikan apa yang diperlukan oleh pengguna. Nah, ini yang menjadi hal utama sebagai keuntungan dengan memanfaatkan pendekatan berorientasi objek. Di dalam slide ini kita bisa melihat ya bagaimana kaitan antara functional view, behavioral view, dan structural view di dalam analisis dan desain berbasis orientasi objek ini dengan kelengkapan diagram, ya kelengkapan pemodelan yang tersedia dalam UML. Nah, teman-teman bisa melihat misalkan bagaimana untuk melakukan functional view, kita bisa menggunakan activity diagrams, use case diagrams, dan use case description. Kemudian untuk mengamati behavior dari sebuah objek dan interaksinya, kita bisa menggunakan sequence diagrams, communication diagrams, dan behavioral state machines. Kemudian jika kita meninjau dari secara strukturalnya, maka teman-teman bisa melihat bagaimana tersedia kelas diagram dan objek diagram. Serta ada juga mungkin beberapa kebutuhan untuk melakukan dan membentuk class responsibility collaboration cards. Tetapi yang utama adalah pemanfaatan kelas diagram dan objek diagrams. Nah, inilah dasar-dasar dari UML yang kita akan coba dalami dalam perkuliahan kita dalam semester ini. Nah, semoga dengan melihat keterkaitan antara diagram dengan berdasarkan kacamata dari objek yang ada di dalam sistem, maka kita akan punya gambaran yang lebih menyeluruh terhadap sistem yang sedang dikembangkan atau software yang sedang akan dibangun ini. Dengan memperhatikan kebutuhan kita terhadap berbagai cara pandang di dalam slide-slide sebelumnya, nah kita bisa melihat di sini bahwa kita akan menggunakan suatu tools yang disebut sebagai Unified Modeling Language. Nah, UML di sini akan memberikan kosakata umum dalam bentuk diagram untuk memodelkan sistem kita, mulai dari saat perancangan sampai dengan implementasinya. Nah, saat ini UML sudah berada dalam versi 2.5, tetapi sebetulnya perbedaannya tidak berbeda jauh dengan versi 2.0, yaitu tetap memiliki 14 diagram dalam dua kelompok utama, yaitu diagram-diagram yang terkait dengan struktur dan diagram-diagram yang terkait dengan behavior atau tingkah laku objek. Kelompok diagram struktur di dalam UML digunakan untuk memberikan relasi data dan interaksi statis di dalam sistem kita. Nah, diagram-diagramnya di sini ada berbagai macam diagram, tetapi biasanya yang kita gunakan adalah kelas diagram dan objek diagram. Ya, meskipun ada bentuk yang lain, seperti misalnya package diagram, deployment diagram, component diagram, dan composite structure diagrams. Di sisi lain, UML behavior diagrams digunakan untuk memberikan interaksi dinamis antara objek dalam sebuah sistem. Nah, di dalamnya kita akan berkenalan nanti, kita akan mencoba menggunakan activity diagram, sequence diagram, dan communication diagrams. Ya, meskipun ada juga bentuk-bentuk diagram lain yang mungkin teman-teman kalau tertarik bisa mendalami, seperti misalnya ada interaction overview, timing, behavior state,
protocol state, dan use case diagrams. Beberapa ringkasan yang bisa kita tarik dari pertemuan kita pada kesempatan pertama ini. Yang pertama, semua pengembangan sistem melalui proses standar dan dikenal sebagai System Development Life Cycle, atau kadang-kadang disebut juga dengan Software Development Life Cycle. Kedua, berbagai metodologi pengembangan ditawarkan sebagai pendekatan formal dalam penerapan Software Development Life Cycle tersebut. Ketiga, analisis sistem memerlukan keterampilan dan peran yang paling penting, bahkan terkadang perlu merangkap dalam pengembangan perangkat lunak. Keempat, pendekatan berbasis objek berbeda dengan pendekatan tradisional yang biasanya berbasis prosedural atau aliran data. Karena di dalam pengembangan berbasis objek, penekanan analisis kita ditekankan pada use case, atau dengan hal ini pengguna yang menjadi pusatnya. Kelima, sistem dan analisis berbasis objek mengacu kepada hal-hal yang sifatnya struktural, yaitu use case, arsitektur, iteratif, dan incremental. Keenam, Unified Modeling Language atau UML adalah standar pendekatan yang akan kita manfaatkan dalam penggambaran diagram pada saat kita melakukan analisis dan perancangan berbasis object oriented. Untuk melengkapi pertemuan kita di dalam sesi pertama ini, teman-teman saya harapkan bisa melakukan tugas di slide ini dengan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya sederhana saja di sini. Teman-teman bisa mereview kembali berdasarkan slide yang sudah dibagikan. Ada 4 nomor persoalan. Yang pertama, saya meminta teman-teman untuk menyebutkan nama dan NRP anggota kelompoknya, serta peran yang diharapkan, yaitu keahlian dari setiap anggota kelompok tersebut. Kedua, teman-teman, saya berharap bisa menuliskan kembali definisi dari rekayasa perangkat lunak, tetapi dari sudut pandang kelompok teman-teman. Ya, silakan kalau teman-teman ingin berkreasi, tetapi pastikan bahwa mengacu kepada sumber yang bisa dipercaya. Ketiga, teman-teman, saya minta juga untuk memberikan pandangan tentang peran rekayasa perangkat lunak pada bisnis startup yang sedang tren saat ini. Lihat misalnya Gojek, Tokopedia, Alibaba, Shopee, dan lain-lain. Teman-teman bisa meninjau dari sisi software development life cycle-nya. Kira-kira metode apa yang digunakan? Silakan, boleh mengambil asumsi, tetapi tentu saja akan jauh lebih baik kalau ditunjang juga dengan referensi pendukungnya. Ya, pastikan teman-teman memiliki sumber entah itu dari internet, dari buku, atau mungkin dari paper, dan usahakan bisa dicantumkan dalam pekerjaan kelompoknya nanti. Keempat, saya meminta teman-teman untuk mencoba menjelaskan dengan menggunakan contoh dari kelompok teman-teman sendiri 4 hal utama dalam analisis berbasis objek, yaitu abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Silakan jawaban terhadap soal ini dapat teman-teman tuliskan di dalam sebuah file Word, kemudian nanti tolong dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi selanjutnya. Semoga penjelasan yang diberikan bermanfaat dan semoga bisa menolong teman-teman dalam memahami materi yang ada.